Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, adik-adik semuanya, saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, para peserta MHQ IHBS tahun 1444 Hijriah, apa kabarnya Anda semuanya? Insya Allah semuanya sudah siap ya untuk mengikuti technical meeting pada kesempatan kali ini. Insya Allah kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Gebyar Ramadan yang diselenggarakan oleh Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Dan kegiatan MHQ ini merupakan salah satu kegiatan yang insya Allah dilaksanakan sudah beberapa tahun, dan alhamdulillah untuk tahun ini pesertanya sangat luar biasa antusiasnya, terus meningkat tentunya dari tahun ke tahun pesertanya. Dan insya Allah untuk kesempatan untuk lomba tahun ini memperebutkan hadiah total 11 juta rupiah. Baik adik-adik semuanya, saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, sudah siap untuk mengikuti technical meeting. Namun sebelumnya mohon untuk bersabar, kita kasih kesempatan terlebih dahulu kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ustadz Indra kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz Hidayat atas waktunya yang dipersilahkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di tahun ini, masih acara yang sama di Musabaqah Hifzul Quran Ibnu Hajar Boarding School 1444 Hijriah ya. Saya Indra Hermawan sebagai Ketua Dakwah dan Islamic Center Imam Ibnu Hajar di bawah naungan Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, yang juga bagian dari tim di Gebyar Ramadan ini menyelenggarakan di antara kegiatannya yaitu MHQ eksternal. Jadi kita juga ada MHQ internal loh buat tenaga kependidikan kita. Nah, untuk selanjutnya bagi pemirsa IHBS TV dan jamaah yang lainnya yang mengikuti acara ini mulai dari TK, SMP, SMA ya, SMP dan SMA ya, dan juga ada umahat ya, para aba juga yang mengikuti dari kalangan umum, atau bisa jadi ikhwan-ikhwan semua ya, ikhwan dan akhwat semua yang mengikuti acara ini, karena ada 4 kategori, yaitu TK untuk adik-adik kita, SD, SMP dan SMA gabung jadi satu, dan kategori yang keempat adalah dewasa ya. Insya Allah kita menyiapkan ya, panitia menyiapkan dari sponsor ada 11 jutaan untuk uang pembinaan, dan juga ada sertifikat ya. Ini yang penting nih, bermanfaat juga nih buat adik-adik kita yang mau ke perguruan tinggi ya, dan juga teman-teman ikhwan-ikhwan dan akhwat sekalian sebagai guru dan seterusnya ya. Dan acara ini tidak lupa, Masya Allah, dari sponsor kita yang pertama Ibnu Hajar, PT Ibnu Hajar Persada IHP, yang kedua BSI Bank Syariah Indonesia, terus yang ketiga Bank DKI Syariah, terus juga penerbit Erlangga, dan juga supporting atau partner kita yang lainnya adalah dari Muslim Madani dan juga Butik Umyas. Tentu sebagai media partner kita IHBS TV, semua kami ucapkan jazakumullah khairan, dan juga tentunya yang paling utama pembina kita Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, jajaran yayasan, Ustadz Puji, Ustadz Soni, Ustadz Zaki, dan juga Ustadz Nana, ada Ustadz A.A. Kurnia, semua kami ucapkan barakallahu fikum dan juga jazakumullah khairan atas support acara ini. Nah, selanjutnya Ustadz Hidayat akan membacakan atau menjelaskan tentang teknis di acara technical meeting pada kali ini. Jangan lupa ya, subscribe and like serta beri komen di IHBS TV di acara technical meeting. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti dan terus berjuang. Baik, jazakallahu khairan untuk Ustadz Indra yang sudah menyampaikan sambutannya.
Baik, adik-adik semuanya, saudara-saudara sekalian dan juga Bapak Ibu semuanya, gimana sudah siap untuk menyimak technical painting pada kesempatan kali ini? Baik, adik-adik sekalian, mohon untuk disiapkan alat tulis ataupun alat rekam supaya tidak ada informasi yang sampai ketinggalan. Baik, gimana sudah siap ya? Baik, kalau sudah siap akan saya bacakan technical meeting atau tata cara mengikuti lomba MHQ Ibnu Hajar pada tahun 1444 Hijriah kali ini. Baik, yang pertama, waktu dan tempat. Baik, untuk waktu dimulai dari hari Kamis tanggal 6 April sampai hari Ahad tanggal 9 April 2023. Baik, sudah jelas ya. Dan untuk waktunya, adik-adik sekalian, saudara-saudara semua dan Bapak Ibu semuanya, dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyimak acara ini, waktunya dari jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk saudara-saudara, adik-adik, Bapak Ibu semuanya yang Indonesia Tengah dan Indonesia Timur berarti menyesuaikan ya dengan waktu Indonesia Barat, yaitu jam 15.30 sampai dengan selesai. Untuk tempat, insya Allah akan dilaksanakan secara online live ya di IHBS TV melalui channel YouTube-nya IHBS TV tentunya. Baik, jelas semuanya adik-adik ya. Jangan sampai salah waktu dan salah tempat. Nah, tadi sudah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kategori lomba. Nah, adik-adik sudah daftar yang mana nih kategorinya? Semua sudah daftar pasti ya, yang sudah ada di depan layar kaca semuanya sudah daftar pasti semuanya. Baik, yang pertama untuk kategori lomba tingkat anak-anak KBTK. Nah, suratnya apa? Yaitu surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Baik, anak-anak pinter pasti sudah mempersiapkan diri ya jauh-jauh waktu. Insya Allah semuanya hadir pada waktunya menyampaikan atau menampilkan penampilan yang terbaik, kemampuan yang terbaik. Nah, baik, jadi tadi sekali lagi untuk tingkat anak-anak KB atau TK surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Yang kedua, baik, tingkat anak-anak usia SD. Nih, adik-adik yang SD, nah hafalannya 2 juz, yaitu juz 29 sampai dengan juz 30. Baik, sekali lagi dicatat ya, adik-adik yang SD, tingkat SD, peserta yang tingkat SD, hafalannya berapa juz adik-adik semuanya? Oke, pinter sekali, Toyib. 2 juz. Juz berapa? Yaitu juz 29 dan berapa satu lagi? 30. Masya Allah, pinter. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga, kategori ketiga, tingkat remaja. Yang tingkat remaja itu usia berapa? Usia sekolah SMP sampai SMA, betul. Mas-mas ini ya, sama mbak-mbak. Baik, hafalannya berapa juz? Hafalannya 5 juz ya. Dari juz berapa? Yaitu dari juz 26 sampai dengan juz 30. Sekali lagi apa? Juz 26 sampai juz 30. Baik, untuk yang terakhir, untuk yang terakhir yaitu tingkat dewasa senior. Nah, tingkat senior atau dewasa. Usia di atas 45 tahun. Masya Allah, ini senior-senior semua ini. Non diniyah. Untuk para ustadz mungkin nggak ikut ya. Nah, baik. Hafalannya berapa? 1 juz. Juz 30. Sekali lagi untuk para senior usia di atas 45. Non diniyah, sekali lagi hafalannya 1 juz yaitu juz 30. Baik, kita lanjut. Namun sebelum kita lanjut, saya perlu menyampaikan bahwa kegiatan MHQ Ibnu Hajar ini diselenggarakan atas partisipasi dan dukungan dari beberapa sponsor kami. Yang pertama ada PT Ibnu Hajar Persada, lalu ada penerbit buku Erlangga, selanjutnya ada Bank Syariah Indonesia, Bank DKI Syariah, Muslim Madani, dan Umyas Butik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan bagi para
sponsor yang telah mendukung suksesnya dan terselenggaranya acara MHQ Ibnu Hajar tahun 1444 Hijriah. Baik, kita lanjut lagi. Gimana? Sudah dicatat tadi ya adik-adik semuanya informasi yang tadi. Sekarang kita masuk ke informasi berikutnya. Mohon disiapkan lagi catatannya, jangan sampai ada yang terlewat. Baik. Untuk waktu dan babak penyisihan serta final, ini kapan? Yang pertama, technical meeting seluruh peserta dilaksanakan hari Rabu. Ya, hari Rabu. Tanggal 5 April 2023. Jam berapa? Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ingat, waktu Indonesia Barat, adik-adik yang di Makassar, di Lombok, lalu ada mungkin bisa jadi yang di Papua, menyesuaikan ya adik-adik ya, patokannya waktu Indonesia Barat selisih 1 jam masing-masing wilayah waktu. Baik, berikutnya, nah untuk tadi technical meeting ini ditayangkan melalui channel YouTube-nya IHBS TV. Ya, untuk linknya insya Allah menyusul ya adik-adik semuanya ya, di WhatsApp group, insya Allah untuk linknya insya Allah disampaikan di WhatsApp group. Baik, untuk yang kedua, tingkat TK dilaksanakan pada hari Kamis 6 April sampai, ingat sekali lagi, untuk tingkat TK dilaksanakan pada hari Kamis 6 April 2023 dengan waktu pukul 15.30. Coba berapa? Jam berapa adik-adik? Waktunya kapan? Masya Allah, pintar. Yaitu tanggal 6 April. Hari apa coba 6 April? Hari Kamis. Betul. Pukul berapa adik-adik? 15.30 waktu Indonesia Barat. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya, untuk tingkat SD. Untuk tingkat SD, insya Allah dilaksanakan pada hari Jumat. Adik-adik semuanya. Tanggal 7 April 2023. Waktunya ya sama, yaitu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, insya Allah. Jadi insya Allah sekali lagi tadi waktunya waktu Indonesia Barat. Mohon sekali lagi untuk adik-adik, saudara semuanya, Bapak Ibu yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, mohon untuk menyesuaikan. Lalu berikutnya untuk tingkat remaja usia SMP sampai SMA, insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu 8 April 2023 pukul 15.30 sampai dengan selesai. Dicatat ya, mbak-mbak sama emas-emas nih tingkat remaja. Lalu berikutnya untuk tingkat senior di atas usia 45 tahun. Insya Allah untuk babak penyisihan dilaksanakan hari Ahad 9 April 2023. Masya Allah. Sekali lagi, tanggal 9 April 2023 hari Ahad ya. Waktunya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, ini yang paling penting ini, pengumuman dan final. Pengumuman final ya, siapa saja yang masuk tahapan final dilaksanakan atau disampaikan insya Allah tanggal 10 April, Senin 10 April 2023 pukul 13.30 ya, waktu Indonesia Barat, live di IHBS TV. Makanya pantang terus ya channel IHBS TV-nya di adik-adik semuanya di YouTube. Sekali lagi, channel IHBS TV, bukan yang lain ya. Baik, untuk apa? Pengumuman tadi siapa saja yang masuk babak final tanggal 10 April 2023. Pukul berapa? 13.30 waktu Indonesia Barat. Baik, thayyib. Untuk selanjutnya, untuk final. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Untuk final ya. Memperebutkan hadiah total berapa? 11 juta rupiah. Masya Allah. Ya. Baik, adik-adik semuanya, saudara-saudara semua dan Bapak Ibu, untuk final insya Allah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 April
2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ditayangkan secara live di channelnya IHBS TV. Masya Allah. Sekali lagi hanya di IHBS TV, bukan yang lain. Nah, baik, untuk teknis babak penyisihan, mohon dicatat, ini paling penting ini ya, untuk teknisnya. Namun sebelum ke teknis, saya akan sampaikan sponsor-sponsor yang mendukung acara ini. Yang pertama, PT Ibnu Hajar Persada, ada penerbit Erlangga, Bank Syariah Indonesia, Bank DKI Syariah, Muslim Madani, dan Yas Butik. Jazakumullah khairan bagi seluruh sponsor yang telah mendukung, mensukseskan program MHQ Ibnu Hajar tahun 1444 Hijriah. Baik, kita lanjut kembali. Untuk teknis babak penyisihan, yang pertama, pembacaan soal ditayangkan di YouTube melalui channel IHBS TV pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Info selengkapnya mohon pantau terus di WhatsApp grupnya ya. Nah, di link WhatsApp grup silahkan dipantau terus. Sekali lagi, untuk pembacaan soal ditayangkan melalui YouTube channelnya IHBS TV. Baik, yang kedua, peserta wajib langsung baca jawabannya. Jadi peserta wajib langsung baca jawabannya. Teknis yang ketiga, panitia akan memberikan waktu untuk seluruh peserta lomba tahfiz Al-Quran sekitar 7 menit. Jadi ada waktu adik-adik semuanya 7 menit ya, untuk menyaksikan soal hafalan yang diberikan oleh panitia. Lalu berikutnya, yang keempat, setelah menyelesaikan soal hafalan, ayah bunda, kakak, adik semuanya langsung merekam ya. Direkam ya adik-adik semuanya. Jadi siapkan alat perekam yang support, yang mendukung, sehingga waktu pelaksanaannya tidak terjadi salah teknis ya. Disiapkan alat perekamnya sebelum kegiatan berlangsung. Jadi nanti jawaban langsung direkam oleh peserta, waktu perekaman video sekitar 2 menit ya. Waktu perekaman video sekitar 2 menit. Jadi akan diberikan waktu 2 menit untuk merekam videonya. Nah, lalu berikutnya, setelah yang kelima, setelah video terekam, video dikirim ya, video yang sudah direkam, video jawaban yang sudah direkam. Nah, yang sudah direkam tersebut dikirim ke grup WhatsApp sesuai dengan apa? Kelompok masing-masing yang dicantumkan nama lengkap dan umur ya. Direkam lalu disampaikan ke WhatsApp grup ya, yang dimana adik-adik, saudara-saudara, bapak ibu semuanya tercantum namanya di situ. Selama 10 menit akan diaktifkan ya. Jadi grup akan diaktifkan selama 10 menit ya. Jadi selama 10 menit itu adik-adik semuanya yang pintar dan saleh-salehah, mas-mas, mbak-mbak, dan juga bapak ibu semuanya bisa mengirimkan video jawabannya selama 10 menit. Setelah 10 menit grup akan kita kunci. Baik, untuk selanjutnya, kriteria penilaian. Yang keenam, kriteria penilaian. Apa saja kriteria penilaiannya? Dicatat ya adik-adik ya, supaya nanti menjadi bahan acuan bagi adik-adik semuanya, bagi saudara-saudara dan bapak ibu semuanya. Yang pertama, kelancaran. Ya, yang pertama kelancaran. Yang kedua, tajwid. Nah, baik, yang kedua apa? Tajwid. Yang ketiga, makharijul huruf ya. Yang ketiga, makharijul huruf. Yang keempat, keindahan suara. Dan yang kelima, adab. Baik, ada berapa tadi adik-adik semuanya? Ada 5, betul sekali, Masya Allah. Ada 5 kriteria penilaian pada lomba MHQ IHBS tahun 1444 Hijriah. Pertama, sekali lagi diulang. Yang pertama ada kelancaran.
Yang kedua, Masya Allah betul sekali, tajwid. Yang ketiga, makhorijul huruf. Yang keempat, keindahan suara. Yang kelima apa? Adik-adik semua, saudara-saudara, Bapak Ibu? Betul sekali, adab yang kelima. Jadi semuanya ada 5. Baik, yang ketujuh, hasil dari babak penyisihan ini, baik, hasil babak penyisihan ini akan diambil dari 5 peserta terbaik. Jadi 5 peserta terbaik akan diambil pada setiap kategori, ya. Kategori TK, kategori usia SD, SMP sampai SMA, dan dewasa atau senior diambil masing-masing 5 untuk masuk ke babak final. Baik, berikutnya tata cara merekam video. Nah, baik, tata cara merekam video bagi adik-adik semuanya supaya nggak salah merekam nanti ya. Waktunya karena terbatas hanya 10 menit adik-adik semuanya. Yang pertama, adik-adik siapkan dulu ya nanti smartphone untuk merekam videonya. Nah, selain adik-adik menyiapkan hafalannya, siapkan juga videonya. Bisa minta bantuan ayah bunda ya, bapak ibu ya. Disiapkan smartphone-nya. Lalu siapkan headset atau mic untuk audionya. Jadi headsetnya disiapkan atau mic-nya untuk merekam disiapkan supaya nggak repot nanti pas pelaksanaan. Setelah headset, mic disiapkan, posisikan peserta adik-adik untuk menghadap ke dinding. Seperti contoh nanti akan di-share contoh videonya ya. Jadi adik-adik ngadepnya ke dinding supaya apa? Supaya nggak ngelihat kemana-mana, supaya lebih fokus ya. Semuanya ngelihat ke dinding. Jadi berdiri menghadap dinding, boleh duduk menghadap dinding juga. Yang penting menghadap dinding, betul ya. Lalu berikutnya rekam video dari samping peserta. Nah, jadi merekamnya dari samping ya, jangan dari belakang. Nah, jadi jangan dari belakang ya. Sekali lagi, rekam dari samping peserta. Misalkan ini menghadap ke dinding. Nih, misalkan saya menghadap ke dinding, berarti videonya dari sini ya, adik-adik ya, dari samping. Nah, lalu berikutnya peserta mulai hafalan setelah panitia menanyakan soal hafalan. Jadi tunggu dulu soalnya, baru direkam jawabannya, lalu dikirim ya. Tunggu dulu sekali lagi, patokannya ada soal, lalu dijawab, berikutnya kirim jawabannya. Berikutnya rekam hafalan peserta hingga selesai ya. Sampai selesai, nggak boleh setengah ya. Nah, jadi harus sampai selesai. Lalu untuk durasi pengambilan video kurang lebih 2 menit cukup ya. Insya Allah cukup waktu 2 menit. Lalu berikutnya terakhir, hafalan yang sudah terekam tidak boleh dilakukan pengeditan ya. Nah, jadi video aslinya langsung dalam bentuk apapun nih, nggak boleh ada pengeditan adik-adik semuanya. Panitia akan memberikan batas waktu pengiriman file yang tidak jauh dari waktu perekaman dengan durasi menit yang telah tadi ditentukan. Gimana adik-adik? Sudah dicatat? Sudah paham? Sudah bisa dimengerti semuanya? Tadi untuk tata cara merekam video? Pasti sudah. Nah, adik-adik pada pinter semua kalau urusan IT ya, urusan tadi berkaitan dengan memvideo, nah, pasti sudah pada pinter semuanya. Lalu berikutnya tata cara mengirim video nih. Kalau tadi tata cara merekam, sekarang tata cara mengirim video. Nah, untuk tata cara mengirim video, yang pertama kirim file video melalui grup WhatsApp adik-adik semuanya ya. Melalui apa? Grup WhatsApp. Nah, sekali lagi, grup akan diaktifkan selama proses pengiriman. Jadi hanya beberapa menit saja diaktifkan, setelah itu akan ditutup oleh admin ya. Jadi kalau sudah lewat masa tenggang waktunya, waktu pengiriman, maka sudah nggak bisa lagi adik-adik semuanya untuk mengirim ya. Makanya harus semuanya dipersiapkan ya adik-adik semuanya. Lalu untuk durasi waktu merekam dan mengirim video sekali lagi berapa? Betul, 10 menit. Nah, 10 menit waktunya. Dan yang ketiga, tidak boleh mengirim file rekaman setelah waktu yang telah ditentukan. Ya.
setelah waktu telah tentukan berakhir nggak boleh mengirim lagi ya, karena grup sudah dinonaktifkan, sudah nggak bisa mengirim lagi ya. Nah, kalau misalkan ada terjadi salah teknis, keterlambatan dalam pengiriman, akhirnya menyebabkan keterlambatan, maka adik-adik mohon maaf dianggap gugur ya. Makanya adik-adik sekali lagi siapkan ya, mulai dari videonya, disiapkan tadi, diketahui cara merekamnya, lalu cara mengirimnya. Makanya simak baik-baik untuk technical meeting kali ini. Baik, untuk selanjutnya, oke. Yang berikutnya, tidak diperkenakan mengirim file video secara pribadi. Nah, adik-adik nggak boleh nanti mengirim file atau video ke nomor admin. Nggak boleh, nggak, tidak diperkenankan ya. Ke panitia atau ke juri, nggak boleh. Hanya boleh ke grup. Sekali lagi, apa? Apa tadi adik-adik? Hanya boleh ke grup. Masya Allah, pinter sekali. Lalu berikutnya, nah, untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan teknis, adik-adik boleh menyampaikan pertanyaan ke nomor panitia. Yang pertama, ini dicatat nih nomornya adik-adik semuanya. Yang pertama ada Ustadz Asy'ari dengan nomor telepon 08521566759. Sekali lagi, atas nama Ustadz Asy'ari 08521566756. Dan yang kedua, admin yang kedua atas nama Ustadz Abdul Rahim di nomor 089517756378. Sekali lagi di nomor 089177566378. Baik, adik-adik semuanya, saudara-saudara dan bapak ibu semuanya, diharapkan semua peserta dapat mengikuti peraturan ya, yang telah ditentukan oleh panitia dan juri. Keputusan panitia bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Lalu berikutnya, semua peserta dapat sertifikat elektronik. Nah, semua peserta yang ikut pada kesempatan kali ini akan dapat sertifikat elektronik sebagai bukti kepesertaan adik-adik, saudara dan bapak ibu semuanya pada MHQ IHBS tahun 1444 Hijriah. Lalu berikutnya, dengan memperhatikan dua kata password yang akan diinfokan pada tayangan babak penyisihan dan babak final di channel IHBS TV. Baik, dengan info link sertifikat menyusul nanti ya, insya Allah. Baik, adik-adik semua, saudara-saudara dan bapak ibu semuanya, gimana, sudah siap ya untuk mengikuti lomba MHQ pada tahun ini? Masya Allah, semuanya sangat semangat. Buktinya apa? Alhamdulillah, peserta untuk tahun ini cukup banyak sekali ya. Namun nggak usah khawatir, insya Allah dengan kita mempersiapkan diri, insya Allah Allah berikan hasil yang terbaik untuk adik-adik semuanya, saudara-saudara dan bapak ibu semua. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada sponsor kami, sponsor kita semuanya. Yang pertama ada PT Ibnu Hajar Persada, lalu berikutnya penerbit buku Erlangga, ada Bank Syariah Indonesia, Bank DKI Syariah, Muslim Madani, dan Umyas Butik. Jazakumullahu khairan untuk seluruh sponsor yang sudah mensukseskan dan sudah berpartisipasi untuk suksesnya acara ini. Baik adik-adik semuanya, saya pamit dan mudah-mudahan informasi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik, saudara-saudara dan bapak ibu semuanya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.